Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakumul hadirin jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita bisa menghadiri kembali kajian tauhid setelah beberapa bulan dengan kita menghadapi Ramadan. Maka kembali kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita masih berbicara tentang bab yang sangat penting, yaitu bab yang berkenaan dengan termasuk dari kesyirikan adalah ketika seseorang beristighosah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Ai babun minasyirki ay yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Jadi bab ini bab yang sangat penting karena ini menyangkut tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Hafidz Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menjelaskan satu bab yang sangat panjang tentang termasuk dari kesyirikan adalah ketika seseorang beristighosah kepada selain Allah. Yang pertama, yang kedua, ketika seorang berdoa kepada selain Allah. Di sini beliau membedakan antara istighosah dengan doa. Walaupun pada intinya sebetulnya sama aja, tapi istighosah kata para ulama itu adalah lebih khusus. Jadi permintaan seseorang lebih khusus kepada Allah SWT, di mana seseorang minta pertolongan saat ketika dia menghadapi satu kesulitan. Jadi lagi ngadepin satu kesulitan, maka dia beristighosah. Jadi kekhususan. Adapun doa itu lebih umum. Apakah kita dalam kesulitan atau tidak sulit, tetap kita memerintahkan untuk berdoa. Jadi kalau kita berdoa itu bukan hanya pada saat kita waktu sempit, lagi kepepet baru berdoa, lagi kesulitan baru berdoa, bukan itu.
Pada saat kita lagi lapang pun kita diperintahkan untuk berdoa. Pada saat kita sedang apa? Lagi memiliki kebaikan pun kita diperintahkan untuk berdoa. Jadi bukan apa? Saat kepepet. Kenapa? Karena kata para ulama, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dan doa ini merupakan ibadah yang paling tinggi disebutkan oleh para ulama, yang paling besar. Kenapa? Karena dengan berdoa seseorang memperlihatkan dirinya betul-betul butuh pada Allah Subhanahu wa taala, tidak pada yang lainnya. Ketika dia berdoa, dia betul-betul berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Makanya dalam setiap ibadah apa saja pasti di sana ada unsur-unsur doa. Kita sholat, ketika kita sholat ada gak di situ kalimat doa? Ada. Ketika kita sujud diperintahkan fa'aksiru doa, perbanyaklah doa. Ketika kita tasyahud akhir, Rasulullah SAW senantiasa berdoa. Dan salah satu doa yang diucapkan secara khusus oleh Rasulullah adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jadi doa itu baik dalam waktu lapang maupun dalam keadaan apa? Sempit. Jadi lebih umum doa. Jadi bukan saat ketika kepepet baru kita minta. Saat lagi apa? Kejepit baru kita minta. Bukan. Saat lagi lapang pun kita diperintahkan untuk berdoa. Kapan saja. Pada waktu-waktu yang diijabahkan oleh Allah SWT. Ada waktu-waktu yang ijabah. Ada tempat-tempat yang ijabah, ada waktu-waktu yang ijabah. Salah satunya kapan? Bainal adzan wal iqamah. Di antara adzan dan iqamah. Maka sebetulnya saya sih lebih setuju kalau antara adzan dan iqamah itu ada jedahnya aja. Paling enggak orang bisa berdoa dan bisa sholat sunnah. Jangan langsung. Itu apa? Karena itu termasuk bagian dari sunnah. Di samping juga menunggu mungkin ada di antara kita jamaah yang batal, dia berwudu gitu ya. Sehingga dia nggak ketinggalan. Kalau saya itu ya. Kenapa? Karena termasuk bagian dari waktu yang ijabah adalah bainal adzan wal iqamah. Doa di antara adzan dan iqamah. Jamaah sekalian, kalau istighosah adalah doa saat dimana seseorang sedang menghadapi kesulitan. Itu namanya istighosah. Nah, kedua-duanya baik istighosah yang sebetulnya juga meminta pada Allah SWT, berdoa juga meminta pada Allah SWT. Kedua-duanya termasuk dari kesyirikan ketika seorang beristighosah atau berdoa kepada selain Allah. Ini pernah kita bahas ya, beberapa bulan yang lalu. Nah, di sini kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di mana Allah SWT mengatakan وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَضَلُّ. Dan siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang yad'u min dunillah, orang yang berdoa kepada selain Allah. Artinya apa? Artinya tidak ada yang lebih sesat, tidak ada orang yang lebih sesat ya, kecuali ketika dia berdoa kepada selain Allah. Dia memohon kepada selain Allah, kepada batu, berhala, atau berhalanya itu dari kayu, sebagaimana yang dibuat oleh Azhar zaman dulu, atau dari batu. Itu tidak ada yang lebih sesat kecuali kalau dia minta kepada berhala tersebut. Kenapa? Karena berhala tersebut disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man la yastajibu lahu." Berhala tersebut tidak bisa menerima apa yang kita minta. Enggak bisa menjawab, enggak bisa ngasih apa yang kita minta. Bahkan dia juga la yasma wala yubsir. Dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat. Namanya juga berhala. Enggak bisa ngapa-ngapain. Maka kata Allah SWT, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah."
siapakah yang lebih sesat dari orang yang berdoa kepada selain Allah, yang doa kepada selain Allah ini yang dijadikan sebagai tempat dia berdoa selain Allah, man la yastajibulah, dia tidak bisa memperkenankan permintaan orang, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bahkan disebutkan wahum an du'aihim ghafilun, bahkan mereka yang berdoa hatinya itu selalu lalai. Nah, di sini kita diminta kalau kita berdoa, salah satu adab daripada berdoa adalah hendaknya hati kita hadir. Jangan kita berdoa tapi hati kita kemana-mana gitu. Hati kita ke pasar kah, hati kita ke jalan kah, itu namanya dari hati yang lalai. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa seorang hamba fi qalbin ghafil, yang dia memiliki hati yang lalai. Artinya kemana-mana lagi berdoa, mulutnya siapa? Umat kami minta pada Allah, tapi apa hatinya apa? Kemana-mana, itu nggak akan diterima oleh Allah SWT. Ini termasuk bagian dari adab. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu begitu. Itu apa? Begitu. Sehingga kata Allah SWT, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da, apabila nanti di hari kiamat manusia dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Kalau bahasa kita padang mahsyar ya, tempat yang sangat luar biasa luasnya. Kanu lahum a'da, mereka itu nanti saling bermusuhan. Yang menyembah dan yang disembah selain Allah itu mereka saling musuhan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kenapa? Karena mereka beribadah dalam keadaan kufur. Semalam saya bahas tentang, kebetulan ada kajian di Cimanggis, ayat jadi qadarullah di ayat An-Nahl, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat wa ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum, mereka nanti di hari kiamat melihat bagaimana orang-orang yang menyekutukan Allah melihat syurakanya yang dijadikan sekutu untuk Allah, sembahan-sembahan selain Allah, ilah-ilah selain Allah. Nanti apa? Mereka akan melihat. Kemudian di hadapan Allah di hadapan sekutu-sekutu apa yang mereka jadikan sekutu Allah, qalu, mereka ngomong di hadapan Allah SWT, ya Allah, Rabbana haula'i syurakauna, ya Allah, inilah sekutu-sekutu kami yang kami sembah, yang pernah kami sembah selain Engkau ya Allah. Jadi inilah sekutu-sekutu yang kami pernah menyembah selain Engkau ya Allah. Apa kata sekutu tersebut, syuraka tersebut? Fa'alqau ilaihimul qaul, sampaikan, mereka sampaikan ucapan kepada orang yang menyembah kepada selain Allah, ya, sekutunya mengatakan apa? Innakum lakadzibun, ente bohong. Anda enggak pernah nyuruh ente menyembah kami, kata sekutunya itu. Jadi ente bohong, kenapa? Anda enggak pernah nyuruh ente menyembah kami, kata sekutu tersebut. Jadi nanti saling bermusuhan tuh, saling nuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat bagaimana khutbahnya setan itu pernah nanti berkhutbah di hari kiamat, mengatakan kepada orang-orang yang ngikut, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru, berkatalah syaitan ketika sebelum diputuskan satu perkara. Apa kata syaitan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaqtukum wa ma kana li 'alaikum illa an da'awtumuni
fastajabtum li. Ini kata setan. Nanti di hadapan apa? Allah SWT di hari kiamat. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kamu dengan janji yang benar. Allah apa? Janjinya benar, akan betul-betul janjinya itu tidak akan diperselisihi, akan dipenuhi. Allah janjinya apa? Benar, bahwa orang-orang kafir akan mereka sudah disediakan masuk ke dalam neraka dengan azabnya. Orang-orang mukmin disediakan oleh Allah SWT surga dengan nikmatnya. Ini janji Allah dan itu benar. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin, sedangkan saya sebetulnya tidak sedikit pun tidak memiliki pengetahuan. Illa an da'autukum, kecuali saya hanya ngajak-ngajak kamu, fastajabtum li, ente ngikutin saya. Saya enggak punya apa-apa, saya itu tidak punya pengetahuan. Tidak punya sultan pengetahuan, tapi saya ngajak-ngajak kamu untuk berbuat maksiat. Fastajabtum li, ente ngikutin juga. Sehingga kata setan, fala talumuni walumu anfusakum. Fala talumuni, jangan kamu mencela saya. Jangan caci maki saya sekarang, jangan nyalain saya. Walumu anfusakum, salahkanlah dirimu sendiri. Caci makilah dirimu sendiri. Marahlah kepada dirimu sendiri, jangan marah pada saya. Kenapa kamu ente ikut waktu di dunia ya? Sedangkan saya itu gak punya apa-apa, ente ngikut. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Saya tidak bisa menolong kamu saat ini, dan kamu pun tidak akan bisa menolong saya saat ini. Jadi masing-masing ini saling bermusuh-musuhan. Begitu juga yang mereka jadikan sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala, ilah-ilah yang dijadikan sebagai ilah selain Allah, itu pun akan menuntut di depan Allah SWT, ya Allah, saya tidak merintahkan mereka untuk menyembah kami. Makanya kata mereka fa'alqau ilaihimul qaula innakum lakadzibun. Mereka sampaikan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah dengan mereka menyembah sekutunya. Apa kata sekutu tersebut? Innakum lakadzibun, ente bohong, ente berdusta. Kenapa? Karena ana tidak pernah memerintahkan ente untuk menyembah saya. Nah, di sini tidak ada yang lebih sesat dari orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, sedangkan yang selain Allah itu yang tempat berdoa selain Allah itu tidak akan bisa memperkenankan doanya. Bahkan nanti di hari kiamat dia akan menyalahkan kita, menyalahkan orang yang menyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Jadi tidak bisa memberikan doa, tidak bisa memperkenankan doa, tidak bisa mengabulkan doa di hari kiamat. Bahkan disebutkan di sini halil kubur, kata Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul mengatakan, apakah ketika seseorang datang ke kubur lalu dia berdoa minta kepada kuburan bisa enggak memperkenankan doanya? Kan kita memang diperintahkan untuk ziarah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, jadi tidak ada larangan untuk berziarah. Kuntu nahaitukum an ziyaratul qabr fazuruha. Kata Rasulullah, dulu aku pernah melarang kamu untuk berziarah kubur dulu saat di periode Mekah. Kenapa? Karena saat itu belum memiliki ketauhidan yang kokoh. Masih dalam pembinaan tauhid. Di Mekah itu sahabat itu masih dalam pembinaan tauhid, masih dalam pembinaan keimanan. Fazuruha. Sekarang silahkan ente berziarah. Untuk apa ziarah tujuannya? Liyudzakkirikumul maut, agar kamu senantiasa ingat mati. Makanya orang yang rumahnya dekat kuburan enak tuh. Tahu gak, di dekat TPU. Keluar rumah ingat Ingat mati. Kenapa kuburan? Ada gak yang gitu? Kadang-kadang dekat kuburan malah ada orang bikin dangdutan, di kuburan, di sini dekat bikin dangdutan, masya Allah. Anda bilang ini pada nggak ingat mati ya, Jadi kalau kuburan aja nggak bisa dijadikan sebagai nasihat, kan nasihat dua,
Pertama Al-Quran, itu nasihat yang tertulis. Yang kedua, kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kuburan, kalau kuburan aja nggak bisa dijadikan sebagai nasihat untuk dirinya, dengan apalagi dia dinasihatin. Jadi orang yang deket TPU itu enak tuh. Kenapa? Tiap hari dia diingetin akhirat, kuburan. Saya juga akan ke situ. Itu kalau dia jadikan sebagai pelajaran ibroh. Tapi kalau enggak ya udah, jalan-jalan aja. Walaupun di depan rumahnya ada kuburan umpamanya. Nah, untuk mengingat mati. Nah, apakah orang yang sudah mati nih kita datang? Kan biasanya itu orang ziarah ya. Yang dilihat, oh ini wali nih. Ini apa? Wali. Wali kalau dulu kan wali 9 ya, 9 wali. Sekarang itu tambah lagi, ada 12 sampai 13 itu. Saya enggak tahu tuh siapa yang nambahin itu. Jadi banyak gitu ya. Dalam rangka apa? Kita kan sana kalau kita apa sih ya? Doa kita ini kecuali kalau ada pelantara kita kepada Allah melalui apa? Orang-orang ini. Padahal orang-orang yang dikuburkan, orang-orang yang di kuburan disebutkan, justru orang yang di kuburan itu membutuhkan doa dari orang yang hidup. Bukan orang yang hidup butuh doa dari orang yang mati. Jangan terbalik. Sehingga Rasulullah SAW pun diperintahkan ketika seorang khatib berdoa. Apa doanya? Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah orang-orang muslim, baik laki maupun perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, ampunilah orang-orang mukmin, baik laki-laki dan perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, baik mereka yang hidup atau yang sudah mati. Ampuni dong. Yang hidup kayak kita nih, ampuni ya Allah. Yang mati juga. Jadi bukan kita minta didoakan oleh orang yang mati. Adapun mereka disebutkan mereka sedang menghadapi apa yang disebut dengan fitnatul qabr, ujian kubur. Jadi mereka sedang menghadapi ujian kubur disebutkan. Imma nikmatul kubri wa imma adzabul qabr. Ada kalanya dia bisa mendapatkan nikmat kubur, atau ada kalanya dia bisa mendapatkan azab kubur. Maka saya sering katakan bahwa kuburan itu bukanlah sebuah tempat peristirahatan terakhir. Orang kan main enak aja ngomong, lagi nyolatin nih, habis sholatin, saudara-saudara mari kita antarkan saudara kita ke tempat peristirahatan terakhir. Seakan-akan enak dia istirahat di kuburan itu. Padahal ketika dia masuk kuburan, di situ merupakan awal proses di mana dia akan menghadapi proses-proses kehidupan setelah dia mati dari dunia. Yang pertama apa? Fitnatul qabr. Apa sih fitnatul qabr itu? Pertanyaan, ujian di kubur. Fitnah itu bukan fitnah tuduhan di sini. Sering orang mengatakan fitnah itu apa? Tuduhan. Fitnah itu dimaksudkan di sini adalah apa? Ujian kubur. Apa itu? Pertanyaan kubur. Kalau dia bisa, dia mendapatkan nikmat kubur. Kalau nggak bisa, dia mendapatkan azab kubur. Itu baru satu. Belum lagi nanti hari di mana mereka akan dibangkitkan, yaumul ba'tsi, pada hari kiamat. Setelah itu, ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kata orang kafir, ya celaka kami nih, siapa yang bangunin kami dari tempat tidur kami, dari kubur maksudnya. Maka di situ dibaca saktah. Untuk apa? Membedakan antara ucapan orang kafir dengan Allah SWT. Maka Allah SWT mengatakan, menjawab, hadza ma wa'ada ar-rahman. Inilah janji Allah, wa sadaqal mursalun, dan telah benar rasul-rasul. Mereka sudah menyampaikan, semua rasul, bukan nabi kita saja, Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan. Semua rasul sudah menyampaikan bahwa nanti ada yang dikenal dengan yaumul ba'tsi, di mana manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Itu proses. Lalu nanti masuk lagi kepada yaumul mahsyar, di mana manusia seluruhnya dikumpulkan. Semua manusia apa? Dikumpulkan, dan disitulah mereka saling salah menyalahkan. Orang yang menyembah kepada selain Allah, dia menyalahkan sekutu Allah.
minta menuntut, ya Allah ini gara-gara dia nih saya apa? Seperti ini. Kata sekutunya, ente yang bohong. Kenapa? Saya kan nggak pernah nyuruh ente apa? Menyembah kami. Itu saling apa? Bermusuhan. Bahkan ada orang yang ya laitani takhadtu fulanan khalila. Ya celaka, coba dulu saya tidak jadikan si fulan itu sebagai teman akrab. Itu juga akan apa? Saling bermusuhan tuh. Coba dulu saya nggak jadikan dia teman gitu. Kenapa? Gara-gara dia nih orang bisa mabok. Gara-gara dia nih apa? Orang bisa berdosa nih. Ini apa? Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya laitani, celaka saya nih. Kalau saya tahu begini, lam attakhid, saya tidak akan menjadikan fulanan khalila. Si fulan itu sebagai teman akrab. Makanya teman itu penting, Pak. Karena kata Rasulullah SAW, Pak, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung siapa temannya. Kalau orang itu berteman dengan tukang mabok, ya pertama sih iya dia nggak ngikut. Pertama nggak ngikut. Kedua ngikut. Cobain dikit aja deh. Ya deh, dikit doang. Lama-lama banyak. Lama-lama apa? Banyak. Kenapa? Gara-gara teman. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau Anda sudah mendapatkan teman yang mengajak Anda dalam kebaikan, teman yang soleh, yang menyampaikan ilmu, pegang erat-erat. Jangan sampai mentalnya orangnya. Kenapa? Karena dengan sebab inilah Anda akan selamat. Tapi ada orang yang nggak mau berteman sama orang yang soleh, orang alim. Kenapa? Diajakin sholat mulu. Kita lagi enak-enak main gapri diajakin. Nggak ada yang begitu. Padahal justru dia lagi diselamatin sama temennya. Nah disinilah jamaah sekalian, pentingnya bagi kita itu baru yaumul mahsyar. Ada lagi nanti ada yaumul mahsyar apa? Yaumul hisab, di mana manusia akan dihisab seluruh amalannya. Itu panjang prosesnya. Enggak kayak di dunia. Kenapa? Satu hari di dunia apa? Inna yauman indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu 1000 tahun. Satu hari di dunia 1000 tahun di akhirat. Nah, habis itu apa? Yaumul mizan, semua amal manusia ditimbang. Setelah itu apa? Haud, masuk kepada haud Rasulullah. Kolam telaga Rasulullah, di mana setiap umat Rasulullah SAW mereka akan minum di haud Rasulullah. Man syariba syurbatan la yatmau abadan. Kata Rasulullah, barang siapa yang meminum satu kali tegukan minum saja, dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Dan itu dikhususkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ada yang ngaku-ngaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dihela, tak bisa ente. Kenapa? Kata Rasulullah, ya Allah, umat ini umatku. Tidak. Innaka la tadri. Sesungguhnya kau tak tahu ya Rasulullah. Ya Muhammad, innaka la tadri. Itu tidak tahu setelah kau mati apa yang dilakukan. Jadi ada yang ngaku-ngaku, maka umat itu ada dua. Ada yang dikenal dengan ummatul dakwah, ada ummatul ijabah. Apa ummatul dakwah? Umat yang cuma sekedar ngaku doang sebagai umat Rasulullah. Tapi ngaji enggak, sholat juga enggak, baca Quran apalagi deh. Duduk di majelis ilmu apalagi deh. Ini namanya ummatul dakwah, cuma KTP-nya doang. Ngaku agama Islam. Tapi nggak tahu sekarang pakai ada kolomnya kan ya. Nah, jadi cuma ngaku-ngaku. Kalau ditanya ente agama, wah ini Islam dong, tapi nggak sholat gitu. Yang kedua, ummatul dakwah, ummatul ijabah. Umat yang itulah umat yang betul-betul diijabah, diterima sebagai umat Rasulullah SAW. Siapa mereka? Yang mereka berani menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku itu mereka akan masuk surga kecuali bagi mereka yang enggak mau. Bayangkan, para sahabat kaget. Kenapa? Emang ada orang yang enggak mau masuk surga? Kalau saya tanya nih, kira-kira kita mau enggak masuk surga?
Mau, jangankan kita, Pak. Orang yang tukang mabok aja ditanya, lagi mabok nih, ditanya, ente mau gak masuk surga? Mau, padahal itu tukang mabok gitu. Semua orang kan pasti tujuannya ke surga terakhir. Maka kata Rasul, illa man aba, kecuali ada orang yang enggak mau. Makanya para sahabat terkejut. Wa man ya ya Rasulullah, siapa itu yang enggak mau masuk surga? Emang ada yang mau masuk surga? Yang enggak mau apa? Masuk surga. Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang mentaatiku, menjalankan sunnahku, menghidupkan sunnahku, tidak mencela sunnahku, maka dakhalal jannah, orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Tapi wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia tidak mau menjalankan sunnahku, bahkan dia memadamkan sunnah Rasul, sungguhnya dia tidak mau masuk surga. Lalu proses selanjutnya lagi apa? Habis haud, as-sirat, berjembatan. Semua orang akan lewat di situ. Semua orang apa? Akan lewat di situ. Kenapa? Karena ketika dia masuk surga pun dia harus melewati apa? As-sirat. Ketika dia masuk neraka pun dia harus melewati apa? As-sirat. Sehingga di situ ada yang selamat masuk ke dalam neraka, ada yang masuk ke dalam surga. Dan berjalan di as-sirat sesuai dengan amalnya. Ada yang kencang, seperti kilatan sambar apa? Sambarkan kilatan begitu kencang, langsung sampai. Ada yang yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Mereka yang masuk ke dalam surga enggak pakai diadab, enggak pakai dihisab. Yang ukasa itu ketika mendengar hadis ini yang disampaikan Rasulullah, kata Rasulullah, ya Rasulullah, ud'uni minhum. Ya Rasulullah, doakan saya agar bisa termasuk golongan mereka yang 70.000 itu, yang yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin, yang bisa masuk surga enggak pakai diadab, enggak pakai dihisab. Apa kata Rasulullah? Anta minhum. Ente termasuk golongan dari mereka. Mendengar ini, para sahabat kalau bahasa kita ngiri, gue juga mau nih. Ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah. Nih, kehebatan Rasulullah. Qad sabaqahu ukasah. Jawabannya Pak, langsung dipatahkan. Udah keduluan ukasah. Kenapa? Karena kalau Rasulullah semua itu udah enggak habis-habis. Semuanya pada apa? Datang lagi. Maka kata Rasulullah, qad sabaqahu ukasah. Dia kepada ya Rasulullah dalam menjawab. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa masuk ke dalam golongan yang 70.000 tersebut. Makanya Rasulullah SAW memberikan syarat. Siapa mereka? Salah satunya adalah mereka yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati nih. Makanya di sinilah pentingnya bagi kita untuk bagaimana kita mengevaluasi iman kita. Kita mengintrospeksi agar kita bisa termasuk orang yang yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzabin. Jamaah sekalian, kemudian kalau kita lihat orang-orang yang menyembah berhala dan diminta kepada berhala atau kepada sembahan-sembahan seperti pohon dan sebagainya, kan ada orang yang menyembah pohon ya, sampai pohon itu apa? Dilibat pakai kain, kayaknya kotak-kotak tuh gitu ya. Jadi takut kedinginan banyak musim hujan gitu ya. Nah itu apa? Itu mereka apa? Seandainya dia minta nih, lalu ternyata berhasil permintaannya gitu. Ternyata berhasil. Itu bukan dari sebab dia menyembah itu. Itu bukan dari sebab. Tapi Allah Subhanahu wa taala terima dalam rangka apa? Imtihanan wastidrajan. Untuk menguji orang tersebut dan sebagai istidraj, diulur. Jadi bukan kena makbul doa dia dari apa? Karena dia apa? Menyembah berhala dan minta pada berhala, bukan itu. Tapi kena imtihanan, Allah uji. Jadi apa? Allah uji dan Allah istidrajkan dia, ulur sampai di mana nih intinya menyembah dia nih. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, "Fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Biarkan saya dan biarkan juga orang-orang yang mendustakan. Artinya apa? Udah terserah ente deh, kalau dia susah banget dia apa? Dikasih tahu.
dan orang yang mendustakan, artinya yang tidak mau beriman. Kenapa? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan ulur mereka dari sisi di mana mereka tidak akan mengetahui. Jadi bukan berarti makbul doa dia, tapi itu adalah istidraj. Makanya di dalam apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, di dalam ayat lain, wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsman. Dan janganlah orang-orang kafir menyangka, orang-orang kafir apa orang non muslim nih, orang kafir aja deh, ini bahasa Al-Quran soalnya, bukan orang non muslim ya. Dan janganlah orang-orang kafir menyangka annama numli lahum, sesungguhnya kami di sini Allah, sesungguhnya kami panjangkan umur mereka, khairun li anfusihim, itu lebih baik bagi mereka. Kami panjangkan umur mereka, itu baik bagi mereka. Tidak, kata Allah, innama numli lahum, sesungguhnya kami panjangkan umur mereka untuk apa? Liyazdadu imana, agar apa? Liyazdadu itsman, agar semakin bertambah dosa mereka. Semakin panjang umurnya semakin banyak dosanya. Istidraj namanya. Dikasih panjang umur ya. Panjang umur. Kenapa? Oh, dia gara-gara ulang tahun tuh selalu apa? Dia didoain dulu sama cucunya panjang umurnya, dinyanyiin. Akhirnya panjang umur. Tidak. Justru semakin panjang umur, kan kadang-kadang umat Islam ada ikut-ikutan. Orang kafir ulang tahun, udah umur 90 tahun udah selesai jalan, udah batuk-batuk di tempat tidur, masih apa? Dinyanyiin panjang umurnya. Bukan didoain agar sehat, bukan didoain agar bagaimana dia apa? Ketika menghadap Allah dalam keadaan baik, masih dinyanyiin juga gitu. Padahal udah apa? Di atas tempat tidur, udah batuk-batuk, udah 90 tahun. Kenal orang juga enggak gitu. Masih dinyanyiin juga gitu. Ini umat Islam banyak yang gitu. Makanya kata Allah SWT apa? Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Dan janganlah orang-orang kafir menyangka bahwa kami panjangkan umur mereka, orang-orang kafir itu khairul li anfusihim, itu lebih baik bagi mereka. Enggak. Innama numli lahum, sesungguhnya kami panjangkan umur mereka liyazdadu itsman, agar semakin bertambah dosa-dosa mereka. Semakin panjang umur semakin bertambah dosanya. Jadi jangan sampai ada mengatakan itu kan gara-gara di ulang tahun tiap tahun jadi panjang umurnya. Bukan. Justru apa? Itu istidraj. Makanya kan yang terbaik kata Rasulullah SAW apa? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kamu adalah orang yang umurnya panjang tapi baik amalnya. Tahu diri orang gini nih. Umurnya panjang, 60 tahun, 70 tahun, sholat berjamaah, enggak ketinggalan, selalu mendapatkan takbiratulnya imam. Kenapa pantas? Udah enggak ngapa-ngapain. Umurnya panjang, udah 60 tahun, udah pensiun kan? Tapi kalau udah pensiun 70 tahun masih nongkrong di pinggir jalan, masih main gaple, itu udah enggak tahu diri deh. Makanya kata Rasulullah, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Seburuk-buruk manusia adalah udah umurnya panjang, amalnya jelek banget. Kenapa? Karena dia nggak tahu diri, udah umurnya dikasih panjang 60 tahun, 80 tahun, 70 tahun, masih nongkrong di pinggir jalan, ngeliatin mobil lewat. Kadang-kadang perempuan dinilai di ponten tiap yang lewat itu berapa tuh nilainya? Ngapain? Nggak ada urusan sama itu. Tahu di ponten, Mbak? Setiap orang di ponten nih, kalau perempuan yang lewat itu, udah nggak ada apa? Udah nggak pantas-pantasnya dah. Maka yang terpantas apa? Ketika udah itu ya udah. Ketika azan langsung, agar kita bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Kenapa? Ini akan mendapatkan kebaikan bagi kita. Maka jangan sampai ini orang kafir kok enak, dia hartanya banyak. Tidak, hati-hati deh. Kita tidak boleh fala tata'ajjab. Jangan kita merasa kagum terhadap harta-harta mereka, terhadap kemewahan mereka, kata Allah SWT. Jangan kita kagum. Kenapa?
Karena tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa iman dan Islam. Ini nikmat. Sebab nikmat itu hanya nikmat sebentar di dunia. Apa? Kekayaan ketika dia mati hilang. Walaupun ada orang yang meninggal, kekayaannya dibawa, Pak, di peti itu. Emasnya dibawa. Tapi di situ nggak dipakai. Harta apa duitnya dibawa, nggak diapa-apain duit di dalam apa? Di dalam peti tersebut. Tapi nikmat yang abadi inilah nikmat, makanya jangan kita kagum nikmat di dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir. Nikmat iman dan Islam itulah nikmat yang tertinggi. Kenapa? Karena nikmat ini yang akan bisa membawa kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nikmat yang abadal abidin. Nikmat yang kekal abadi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya mereka akan mendapatkan ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak terputus-putusnya. Apa sih yang dimaksud dengan pahala yang tidak terputus? Surga. Karena surga itu termasuk hasil dari pahala kita yang nikmatnya nggak pernah putus. Nikmat surga itu nggak pernah putus. Nggak ada yang nggak ngelihat yang namanya hari, wah ini kan hari libur nih, nikmatnya libur juga enggak. Pokoknya terus menerus, tidak pernah berhenti di nikmat di surga. Udah Isa ya? Ini saja Bapak sekalian, mudah-mudahan ketika kita kajian tauhid, maka kita harus kembali muhasabah terhadap iman kita, sehingga kita berhati-hati betul dalam perbuatan-perbuatan syirik. Baik itu syirkun khafi, syirik yang tersembunyi, syirkun shaghir, syirik yang kecil, apalagi syirik yang besar. Syirik yang kecil saja Rasulullah SAW sangat khawatir terhadap umatnya, apalagi syirik yang besar. Dan pada akhirnya kita mati dalam keadaan membawa iman dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Subhanakallahumma wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.